Part 28. Minder melihat rumah bagus. Ada apa sih, Mik? Sepertinya serius, tanya Mbak Nia. Mas Yudis minta diberi pelajaran, Mbak. Masa Bondan dan Irawan habis dikunci di rumah Santi? Aku tidak terima, Mbak, ucapku penuh dengan emosi. Masa Yudis setega itu? Ucap Mbak Nia. Makanya, Mbak, aku tidak tahu apa yang dia inginkan hingga tega menyakiti anaknya, jawabku. Memangnya Bondan dan Irawan ngapain sampai ayahnya berbuat seperti itu? Tanya Mbak Nia. Tidak tahu, Mbak, tapi aku duga Mas Yudis tidak ingin diganggu oleh Bondan sama Irawan saat sedang berdua-duaan sama Santi, ucapku. Rasanya hatiku bergemuruh seperti lava yang hendak keluar dari gunung berapi. Astagfirullah, Yudis, segitunya. Apa mungkin dia kena pelet hingga tega melakukan hal macam itu kepada anaknya demi seorang wanita, ucap Mbak Nia. Jangan bikin isu yang tidak-tidak, Bu, ucap Mas Lukito menasehati Mbak Nia. Biasanya kalau orang lupa memang seperti itu, Mas, pasti main dukun, ucap Mbak Nia. Sebaiknya cari dulu faktanya, jangan biasanya atau menduga-duga. Fitnah dukun itu tidak main-main, Bu. Kasihan yang dibicarakan kalau dia tidak melakukan hal musyrik macam itu. Iya, Mas. Ini kan cuma antara kita bertiga. Tidak mungkinlah di luar aku akan bicara macam ini, ucap Mbak Nia. Kamu yakin akan ke rumah Santi sekarang, Mik? Tanya Mas Lukito. Iya, Mas, sangat yakin sekali. Tunggu sampai kapan lagi? Aku tidak ingin membiarkan api yang berkorbar semakin besar hingga mempengaruhi anak-anak, ucapku. Mas Lukito segera mengeluarkan sepeda motornya dan aku mengikutinya dari belakang. Arjuna tinggal saja, Mik, biar sama aku. Mbak Nia menahan langkahku. Iya, Mbak, jawabku. Aku segera menyerahkan Arjuna kepada Mbak Nia. Sekalian titip Bondan sama Irawan ya, Mbak. Iya, enggak kamu titipkan, aku akan mengawasi mereka, jawab Mbak Nia. Maaf selalu merepotkan Mbak Nia, ucapku sebelum membonceng Mas Lukito. Dari kemarin minta maaf terus, tidak apa-apa, Mik, ucap Mbak Nia. Mas Lukito menjalankan sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Bisa lebih cepat nggak, Mas? Tanyaku. Sabar, Mik, sabar. Kamu itu sedang sakit, nggak usah gerusa-gerusu, ucap Mas Lukito. Gerusa-gerusu bagaimana sih, Mas? Aku takut mereka lekas pergi dari rumah, ucapku. Kalau mereka pergi dari rumah, pasti nanti juga ketemu di jalan. Masa mau muter ke arah selatan, jawab Mas Lukito. Sebagai penumpang yang baik, akhirnya aku memilih diam saat Mas Lukito menjalankan sepeda motornya dengan perlahan. Padahal rasanya aku tidak sabar ingin segera memberi pelajaran sama ayah dari anak-anakku tersebut. Sampai di rumah Santi, aku tercengang dengan pemandangan di hadapanku. Rumah mewah seperti istana berdiri megah. Rasanya aku minder untuk hanya sekedar berdiri di depan pagarnya saja, mirip pengemis yang meminta sumbangan. Sudah lama aku tidak lewat jalan sini. Rumah Santi sudah direnovasi begitu mewahnya. Herannya, predikat pelit masih aja melekat pada janda Semlohai itu. Kenapa? Tanya Mas Lukito saat menyaksikan aku diam saja di depan rumah Mbak Santi. Minder, Mas, melawan orang kaya, jawabku. Ha, Mas Lukito tertawa terbahak-bahak. Jangan tertawalah, Mas, ucapku. Dari rumah saja semangatnya 45. Sampai di sini loyo. Nyalimu menciut gara-gara lihat rumahnya doang, ucap Mas Lukito. Iya, Mas, baru kali ini aku berdiri di depan rumahnya Santi. Rasanya gemeteran juga. Dulu hanya lewat dan kagum dengan bangunannya saat almarhum suaminya Santi masih hidup. Sekarang lebih mengagumkan lagi, ucapku. Jadi bagaimana? Tanya Mas Lukito. Apanya yang bagaimana, Mas? Tanyaku. Kita balik, ucap Mas Lukito sambil menahan senyum. Jangan, Mas, nanggung, sudah sampai sini, jawabku. Aku berjalan mendekati tepi pagar agar langsung terhubung dengan pos satpam. Permisi, assalamualaikum.
Tidak ada sahutan dari pos satpam. Bangunan kecil selebar pos ronda itu sepi seperti tidak ada penghuninya. "Permisi," teriakku. Seseorang mendongakkan kepalanya dari dalam pos satpam. Laki-laki itu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan dan menguap lebar. "Dasar satpam, dibayar hanya untuk tidur, apa tidak rugi tuan rumahnya?" Aku mengomel sendiri. Saat satpam yang ada di depanku itu membuka tangannya, tampaklah wajah seorang pria yang tidak aku kenal. "Mas Yudis." "Pamik." Kami sama-sama saling tercengang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Mas Yudis. "Aku mencarimu, Mas," ucapku. "Ada apa?" tanyanya. "Kenapa kamu mengurung anak-anak? Hah?" "Aku tidak rela, Mas," ucapku. "Jadi Bondan mengadu padamu?" tanya laki-laki itu. "Bukan, Irawan yang mengatakannya kalau Mas Yudis mengurung mereka." "Terus maumu bagaimana?" tanya Mas Yudis seakan menantangku. "Mauku bagaimana, Mas? Harusnya kamu tahu mauku apa," ucapku. "Kalau kamu nggak ngomong mana aku tahu," ucap Mas Yudis. "Kalau begitu coba pintu gerbangnya kamu buka biar kamu tahu mauku apa," tantangku. Mas Yudis bergeming di tempatnya. Dia tidak menuruti apa yang aku inginkan. "Kenapa, Mas? Kamu takut aku cincang?" tanyaku. "Aku tidak ingin kamu membuat keributan di sini, Mik. Ini bukan rumah kita," ucap Mas Yudis. "Iya, bukan rumah kita, tapi rumah gendaanmu," jawabku. "Omong apa sih, Mik, kamu? Mas Yudis selingkuh dengan Santi kan? Coba katakan," teriakku. "Tidak, demi Allah, sama sekali aku tidak selingkuh dengan Santi," jawab Mas Yudis. "Lalu kenapa kamu di sini? Padahal sudah ditebus oleh ayah mertua," ucapku. "Nanti biar ku jelaskan di rumah. Sekarang aku harus bekerja," ucap Mas Yudis. "Bekerja, Mas? Bekerja apa?" "Sedari tadi aku saja melihat Mas Yudis tiduran di pos satpam," ucapku. "Sudahlah, Mik, memang pekerjaanmu dari dulu seperti ini, ngomel saja tidak tentu arahnya," ucap Mas Yudis. "Kalau kamu tidak banyak tingkah, aku juga tidak akan ngomel, Mas," ucapku membela diri. "Aku? Kamu sebut aku banyak tingkah? Apa tidak kebalik, Mik?" "Maling teriak maling," hardik Mas Yudis. "Siapa yang maling, Mas?" tanyaku penuh dengan emosi. "Kamu menitipkan anak-anak kepadaku agar bisa bermesraan dengan pemuda itu kan?" tanyanya dengan raut wajah merah padam. "Sembarangan kamu, Mas. Enak saja menuduh orang." "Aku tidak menuduh, aku melihat dengan kepalaku sendiri fakta mengenai kalian," hardik Mas Yudis. "Fakta yang mana, Mas?" "Faktanya pemuda kemarin sedang melihat keadaan kakiku karena dia melihat bintik-bintik merah di pinggir luka. Pemuda itu menduga kalau kakiku infeksi, makanya dia memeriksanya," ucapku. "Sok perhatian banget dia," jawab Mas Yudis. "Atas dasar apa dia begitu perhatiannya sama kamu?" "Dia orang yang telah menabrakku, Mas," jawabku, "dan ingin bertanggung jawab untuk membiayai pengobatanku sampai sembuh. Itulah faktanya." "Terus seenaknya saja datang ke rumah wanita di saat suaminya tidak ada. Siapa suruh kamu tidak di rumah? Hah? Mana ada tamu yang tahu dalam kalau rumahku sepi? Memangnya dia detektif yang harus memeriksa dulu keadaan rumah yang akan dia datangi?" ucapku. "Bukannya kamu yang menggadaikan aku, kenapa tanya siapa suruh aku tidak di rumah? Aku menggadaikan kamu itu tidak lebih dari 24 jam sudah berpikir untuk menebusmu, Mas. Kamunya saja yang keenakan tinggal di rumah janda Semlohai ini. Sudah ditebus masih saja ingin tinggal. Dan sekarang kalau ada orang yang memperhatikan kepadaku, ada tamu di saat kamu tidak di rumah, marah-marah tidak jelas," hardikku. "Kamu itu yang nuduh aku tidak jelas. Siapa yang keenakan di sini? Nyatanya kamu tidak pulang-pulang. Itu sudah bukti kalau kamu sangat kerasan tinggal di sini, Mas. Kamu mau menyanggah apa lagi? Lalu gaji kamu bulan ini juga tidak kamu berikan padaku. Untuk apa coba?" "Untuk apa? Kamu menuduhku menyeleweng dan menanyakan gajiku untuk apa?" "Ya untuk membiayai biaya rumah sakit kamu lah. Masa aku pakai buat selingkuh?" ucap Mas Yudis.
Kamu saja gajian kemarin dan aku keluar dari rumah sakit sebelum kamu gajian. Bagaimana bisa buat membayar biaya rumah sakitku? Penjelasan yang tidak masuk akal, ucapku. Terserah kamu saja kalau tidak percaya, Mik. Memang itu kenyataannya. Gajiku buat membayar biaya rumah sakit kamu, ucap Mas Yudis. Oke, anggap saja aku percaya. Lalu sedang apa kamu di sini sedangkan kamu sudah ditebus ayah mertua? Aku kerja, Mik. Gajiku sudah aku pakai untuk mengobati biaya rumah sakitmu. Otomatis aku harus mikir besok kamu belanja pakai uang apa kalau aku tidak mencari kerja sampingan. Kebetulan sopir Mbak Santi pulang kampung, jadi kesempatan ini tidak aku sia-siakan, ucap Mas Yudis. Oke, anggap saja aku percaya lagi. Lalu bagaimana dengan Bondan dan Irawan yang kamu kurung di kamar? Bagaimana bisa kamu setega itu mengurung mereka? Pasti kamu sedang asik berdua-duaan sama Santi kan? Tanyaku dengan dada bergemuruh karena membayangkan Mas Yudis memadu kasih dengan wanita lain. Masih saja kamu tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan, Mik. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Santi selain hubungan kerja, ucap Mas Yudis. Lalu kenapa Mas Yudis mengurung Bondan dan Irawan? Cepat katakan, teriakku. Siapa itu bikin keributan di rumahku? Teriak sebuah suara yang berasal dari lantai 2. Aku, apa lo? Tantangku kepada wanita berwajah cantik itu. Ngapain kamu bikin keributan di rumahku, Meg? Teriak Santi sambil melotot. Aku ingin membawa suamiku pulang, teriakku tak kalah kencang menjawab pertanyaan Santi. Bawa saja, gak usah bikin ribut atau aku laporkan kamu ke polisi. Laporkan saja, laporkan, aku tidak takut, teriakku. Dari awal ancamannya selalu pakai kata polisi, kali ini aku tidak boleh lengah, batinku. Tiba-tiba suasana jadi hening. Santi sudah tidak tampak di tempatnya. Kalau kamu dilaporkan polisi, beneran bagaimana, Mik? Tanya Mas Lukito. Sebaiknya kamu pulang saja, Mik, ucap Mas Yudis. Tidak, aku ingin lihat apa ancaman Santi itu benar atau cuma gertakan saja, ucapku. Biasanya Santi itu serius, Mik, ucap Mas Yudis. Masa, Mas? Tanyaku. Beberapa saat kemudian terdengar suara mobil polisi. Bagaimana ini, Mas? Suara mobil polisi, ucapku. Tuh kan, apa aku bilang, ucap Mas Yudis. Mas Lukito, kabur. Aku segera naik ke boncengan Mas Lukito dengan tergesa-gesa dan segera mengajaknya pulang. Bersambung.